やめろキツネ。Kultivasi satu klik super system. Bab 16. Judul: Memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Menghadapi cahaya pedang Luo Chen, Li Hanjiang tidak berani mengabaikannya. Dia mendorong Shen Qi hingga batasnya, memegang pedang kayu dengan kedua tangan, dan menebas Luo Chen. Meskipun dia sudah tahu bahwa Luo Chen telah mencapai penyempurnaan yang mendominasi dengan teknik kultivasi pedang silang, dengan harga dirinya, dia tidak akan membiarkan Luo Chen mundur di depan orang yang dulunya tidak berguna. Suara tabrakan yang tumpul bisa terdengar dari arena. Li Hanjiang dipukul di dada oleh Luo Chen, dan dia dikirim terbang mundur. Dia jatuh dari arena dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Adapun Luo Chen, dia juga merasa tidak enak. Di bahunya, ada darah yang merembes keluar. Jelas bahwa meskipun dia telah mengalahkan Li Hanjiang dalam tabrakan sebelumnya, itu masih sedikit sulit baginya. Memegang pedang kayu, mata Luo Chen menyapu penonton yang diam. Akhirnya, tatapannya mendarat di pembawa acara, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pembawa acara itu dilirik oleh Luo Chen. Dia tiba-tiba menggigil dan dengan cepat mengumumkan, pemenang pertempuran ini adalah Luo Chen. Tepat saat pembawa acara selesai berbicara, sistem prompt sound juga dengan cepat bergema di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan Li Hanjiang. Hadiah 300 energi spiritual, 300 crossword spell untuk crossword spell. Ding, selamat kepada pengguna karena telah meningkatkan crossword spell menjadi penyempurnaan dominasi, 499/1500. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 3 kemenangan berturut-turut di arena tantangan. Batas waktu, 3/5. Ketika dia mendengar suara prompt system, Luo Chen senang di hatinya, tetapi wajahnya tanpa ekspresi saat dia melihat tuan rumah. Dia berkata dengan ringan, "Tolong, penantang berikutnya." Semua orang di antara hadirin mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, dan baru kemudian mereka kembali sadar. Seseorang berkata dengan terkejut, "Tuan muda Chen ini masih ingin terus bertarung?" Meskipun dia mengalahkan Li Hanjiang, dia pasti telah menghabiskan banyak energi kan? Bukankah dia takut orang lain akan mengambil keuntungan darinya? Bagaimana bisa begitu mudah? Seseorang di sampingnya tersenyum pahit. Lihatlah para pejuang di bawah ring. Keberanian mereka telah diambil oleh tuan muda Chen itu. Berapa banyak orang yang berani naik ke atas panggung dan menantangnya? Seniman bela diri di bawah juga mendengar kata-kata orang ini, tetapi mereka diam dan tidak membantah. Jika mereka tidak membatasi kultivasi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Luo Chen. Namun, di arena, kultivasi mereka terbatas pada master bela diri kelas 1. Dalam hal keterampilan bela diri saja, mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Luo Chen. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanya mencapai ranah penguasaan teladan dari keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat rendah. Jika mereka menghadapi Luo Chen, bukankah itu akan meminta penghinaan? Tidak ada. Luo Chen berdiri di arena untuk sementara waktu. Melihat tidak ada seorang pun di arena, dia merasa sedikit kecewa. Dia masih berharap 2 orang akan menantangnya dan membiarkannya menyelesaikan misi batas waktu. Mengesampingkan 10.000 hadiah energi spiritual untuk saat ini, teknik gerakan acak yang tersisa adalah sesuatu yang mata Luo Chen terbakar dengan keinginan. Luo Chen ini benar-benar. Di sebuah ruangan, ketika Tuan Muda Su yang sangat tampan melihat pemandangan di arena, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku ingat bahwa hadiah misterius yang disiapkan oleh Sekolah Bela Diri Awan Terapung hari ini adalah teknik pedang kuning tingkat menengah. Bukankah keluarga Luo tidak memiliki teknik seperti itu? Sambil menghela nafas, Tuan Muda Su menginstruksikan Floating Cloud Staff Sekolah Bela Diri di sampingnya. Pergi, atur 2 orang untuk menantang Luo Chen. Minta dia turun dari panggung lebih awal setelah dia mendapat hadiah misterius. Jangan terus menempati arena. Mendengar kata-kata Tuan Muda Su, staf di samping mengatur agar orang-orang tantang Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 17. Judul: Peringkat Suan tingkat rendah terpecah menjadi cahaya dan bayangan. Di atas panggung, Luo Chen menendang penantang kedua dari Sekolah Bela Diri Awan Terapung dari panggung dan berbalik untuk melihat pembawa acara. Pemenang pertempuran ini adalah Luo Chen. Pembawa acara mengerti dan dengan cepat mengumumkan, "Selamat kepada Tuan Muda Chen karena telah menjadi penantang pertama dengan 5 kemenangan berturut-turut hari ini."
Dia akan menerima hadiah khusus dari Sekolah Bela Diri Awan Terapung, Teknik Bilah Angin Hitam. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, Luo Chen tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan penantang. Hadiah 500 energi spiritual, 500 crossword spell untuk kecakapan crossword spell. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi waktunya, 5 kemenangan beruntun. Hadiah, 10.000 energi spiritual, dan keterampilan gerakan acak. Mendengar prompt sistem terdengar di benaknya, senyum muncul di wajahnya. Menerima teknik pedang angin hitam dari staf Sekolah Bela Diri Awan Terapung, Luo Chen melompat dari arena dan berjalan menuju ruang tenang. Setelah Luo Chen pergi, orang lain di atas panggung naik untuk menantangnya satu demi satu, tetapi tidak banyak orang yang berminat untuk menonton pertempuran. Pikiran banyak orang melayang ke kompetisi besar keluarga Luo yang akan segera dimulai. Seekor kuda hitam seperti Luo Chen tiba-tiba muncul di kompetisi besar keluarga Luo tanpa ketegangan. Banyak orang sudah merencanakan untuk menunggu sampai waktu kompetisi besar keluarga Luo untuk menemukan cara untuk bergabung dalam kesenangan. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan penonton. Dia kembali ke ruang tenang dengan keakraban. Setelah menginstruksikan staf untuk tidak mengganggunya, Luo Chen duduk di kursi dan memanggil panel atribut. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 1, 52/20.000. Kelas kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, Persatuan Manusia Surga, kecakapan maksimal. Dapat dialihkan ke teknik kultivasi lain, Dashing Defiance Soul Gathering Spell, latihan pemula, Proficiency 1/5000. Martial Skill, Crossword Spell, mendominasi Refinement, Proficiency 1399/1500. Spiritual Energy, 25.985, tingkat pertumbuhan saat ini, 50 per menit. Tanpa ragu, Luo Chen langsung mengangkat tangannya dan mengetuk kolom kultivasi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Alam saat ini, Master Bela Diri peringkat 2, 1/40.000, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 60 poin per menit. Dia melihat sisa 6.037 energi spiritual di jendela statistiknya. Luo Chen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya meletakkan jarinya di kolom martial skill. Meskipun meningkatkan Dashing Defiance Soul Gathering Spell ke level berikutnya pasti akan meningkatkan kecepatan pertumbuhan energi spiritual. Tapi sebagai perbandingan, Luo Chen masih ingin melihat apakah akan ada perubahan ketika dia mengangkat crossword spell ke panggung keesaan manusia dan alam. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menaikkan crossword spell ke puncak, 1/5000. Ding, selamat kepada pengguna karena telah meningkatkan crossword spell ke surga kesatuan manusia. Memahami keterampilan pedang tingkat mendalam tingkat rendah, pedang bayangan di Troik. Saat prompt sistem terdengar, Luo Chen tidak bisa menahan senyum. Crossword Spell adalah teknik pedang yang paling banyak beredar di Floating Cloud Empire. Selama seseorang memiliki uang, mereka pada dasarnya dapat membelinya. Ada desas-desus bahwa jika dia bisa menerobos ke tahap keesaan manusia dan alam dengan kultivasi Crossword Spell, dia akan dapat memahami teknik pedang tingkat yang lebih tinggi. Namun, di Kekaisaran Awan Terapung yang besar ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang mempelajari teknik pedang apapun dari Crossword Spell. Alasan mengapa situasi seperti itu terjadi. Alasannya adalah karena para jenius yang bisa memajukan kultivasi Crossword Spell ke panggung keesaan manusia dan alam tidak kekurangan teknik pedang dan kultivasi yang mendalam. Tentu saja, mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk memajukan Crossword Spell ke panggung keesaan manusia dan alam hanya karena sebuah rumor yang tidak jelas. Lagi pula, tidak semua orang bisa sesistematis Luo Chen. Selama dia memiliki cukup tahap keesaan manusia dan alam, tidak peduli teknik kultivasi atau keterampilan bela diri apa itu, dia bisa langsung menerobos ke tahap keesaan manusia dan alam. Kultivasi satu klik super system. Bab 18. Judul, Cerane Shadow Fascination Tracing. Aku tidak kekurangan keterampilan pedang untuk saat ini, pikir Luo Chen sambil memilah-milah informasi tentang Luo Chen yang tiba-tiba muncul di benaknya. Keterampilan pedang tingkat rendah dari tingkat mendalam bukanlah apa-apa di seluruh Kekaisaran Awan Terapung, tetapi di kota Lingyun, itu cukup untuk menyebabkan semua kekuatan besar memperebutkannya. Orang harus tahu bahwa keluarga Luo adalah salah satu dari dua keluarga besar di kota Lingyun. Keterampilan bela diri yang paling mendalam dalam keluarga hanya di tingkat rendah dari peringkat mendalam,
dan hanya para leluhur dan tetua yang bisa menggunakan kultivasi. Adapun teknik bilah angin hitam ini, Luo Chen mengeluarkan hadiah misterius yang diberikan kepadanya oleh staf sekolah bela diri awan terapung. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa jijik karenanya. Jika sebelum dia mendapatkan pedang bayangan di Ceroik, dia akan mempertimbangkan teknik kultivasi dan pedang angin hitam. Tapi sekarang, dia tidak ingin menyia-nyiakan peringkat kuning kelas menengah hanya untuk teknik pedang peringkat kuning kelas menengah. Aku akan menjualnya ke sekolah bela diri awan terapung nanti. Luo Chen berpikir sejenak, lalu menyimpan manual rahasianya. Dia kemudian memerintahkan sistem di dalam hatinya, sistem tarik hadiah dari teknik gerakan. Begitu dia selesai berbicara, penglihatan Luo Chen kabur. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah berada di langit berbintang. Sejumlah besar bola cahaya berwarna berbeda muncul di sekelilingnya. Luo Chen, yang telah mengalami adegan serupa sejak lama, tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya terdekat. Bola cahaya itu pecah, dan pemandangan di sekitar Luo Chen dengan cepat runtuh. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada di ruang tenang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan gerakan peringkat kuning kelas atas Cerane Shadow Fascination Tracing. Saat prompt sistem terdengar, Luo Chen merasakan sejumlah besar informasi asing melonjak ke dalam pikirannya. Itu adalah konten yang relevan dari Cerane Shadow Fascination Tracing. Pangkat kuning kelas atas, tidak buruk. Setelah memilah informasi di benaknya, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Teknik tubuh selalu lebih sulit diperoleh daripada keterampilan bela diri sederhana, belum lagi keterampilan Cerane Shadow Fascination Tracing yang telah ia peroleh. Meskipun itu hanya peringkat kuning kelas atas, dalam hal kemisteriusan, itu belum tentu lebih lemah dari beberapa keterampilan gerakan peringkat rendah dari peringkat mendalam. Menyingkirkan jendela statistiknya, Luo Chen berdiri dan berjalan keluar dari ruang tenang. Dia langsung berjalan ke counter. Selamat kepada Tuan Muda Chen karena memenangkan 5 pertempuran berturut-turut. Ketika penjaga toko, Xie, melihat Luo Chen, dia langsung tersenyum padanya dan berkata, Tuan Muda Chen berencana untuk menjual manual rahasia teknik pedang angin hitam, kan? Ya, Luo Chen sedikit mengangguk dan meletakkan manual rahasia teknik pedang angin hitam di atas ring. Dia berkata, Manajer, Anda harus tahu bahwa kultivasiku adalah teknik pedang. Teknik pedang angin hitam ini adalah teknik pedang. Meskipun tidak buruk, itu tidak cocok untukku. Tuan Muda Chen, Anda bisa memanggil aku Xie. Manajer Xie dengan cepat berkata, tapi ada satu hal yang ingin aku katakan sebelumnya kepadamu. Jika Anda menjual teknik pedang angin hitam ke sekolah bela diri awan mengambang, aku hanya bisa memberi Anda 1000 tael perak. Jika Anda menjualnya di pasar atau pasar gelap keluarga Luo, harganya akan lebih tinggi. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin ingin menjual teknik pedang ini ke sekolah bela diri awan terapung? Jika itu orang lain, penjaga toko, Xie, tidak akan secara khusus mengingatkannya. Tetapi siapa yang meminta Luo Chen untuk menjadi tamu tingkat rendah dari sekolah bela diri awan terapung? Selanjutnya, dia tahu bahwa Luo Chen telah mengembangkan teknik kultivasi ke tahap keesaan manusia dan alam. Dalam menghadapi kejeniusan seperti itu, dia secara alami harus menemukan cara untuk berteman dengannya. Terima kasih atas pengingatmu. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Menjualnya di pasar atau pasar gelap keluarga Luoku, harganya akan sedikit lebih tinggi. Tapi aku tidak punya waktu untuk membuang beberapa ratus tael perak. Tolong tukarkan teknik ini dengan uang kertas. Penjaga toko, Xie, tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia sudah mengingatkannya bahwa dia harus diingatkan. Jika dia terus berbicara omong kosong, itu pasti akan menyebabkan Luo Chen merasa jijik. Karena itu, dia langsung menyingkirkan manual rahasia, dan kemudian mengeluarkan 1000 tael perak dari konter dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Terima kasih, penjaga toko Xie. Luo Chen mengambil uang kertas perak dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari sekolah bela diri awan terapung menuju keluarga Luo. Kultivasi satu klik super system. Bab 19. Judul, Pemahaman yang Mengerikan. Begitu Luo Chen memasuki keluarga Luo, dia dihentikan oleh instruktur He, yang telah menunggunya. Setelah itu, dia dibawa ke kediaman Luo Xiao. He tua, jaga pintunya. Jangan biarkan orang lain masuk, kata Luo Xiao kepada instruktur He di dalam ruangan. Instruktur He mengangguk, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia menutup pintu di belakangnya. Ayah, mengapa kamu mencariku?
Luo Chen merasa sedikit bersalah saat melihat Luo Xiao begitu serius. Kamu telah melakukan banyak hal baik. Luo Xiao memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, seorang master bela diri kelas 1, teknik pedang silang yang mendominasi, mengalahkan Li Junhui di jalan, dan mengalahkan Li Hanjiang di jalan. Tahap tantangan. Ayah, kamu tahu segalanya? Luo Chen sedikit takut dengan penampilan Luo Xiao, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Apa menurutmu aku tuli? Ketika Luo Xiao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Luo dengan ketenangan pikiran dan memilih 2 kultivasi keterampilan bela diri dari pavilion keterampilan bela diri. Kamu benar-benar keluar untuk menimbulkan masalah. Kemajuan mendadak ke murid bela diri kelas 9 telah menarik perhatian Penatua Agung. Tapi sekarang, kamu telah mengungkapkan basis kultivasi master bela diri kelas 1 kamu. Apakah kamu pikir Penatua Agung dan yang lainnya tidak akan berani menyerang kamu? Ayah, jangan marah. Luo Chen terdiam sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiao. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku bukan master bela diri kelas 1. Luo Xiao tertegun sejenak ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bahu Luo Chen dan memindahkan segumpal Zen Qi ke dalam tubuh Luo Chen. Master bela diri kelas 2? Mata Luo Xiao keluar dan dia berteriak tanpa sadar. Juga, kamu memiliki begitu banyak Zen Qi secara total. Ini tidak jauh lebih buruk daripada master bela diri kelas 6 biasa. Berbicara sampai saat ini, ekspresi wajah Luo Xiao berubah, dan dia dengan cepat bertanya, Chen, kamu tidak mungkin telah dirasuki oleh monster tua kan? Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan marah, Ayah, apakah kamu benar-benar ingin aku dirasuki seperti itu? Alasan mengapa basis kultivasiku meningkat begitu cepat sebenarnya sangat sederhana. Tanpa menunggu Luo Xiao berbicara, Luo Chen mendekat ke telinga Luo Xiao dan berbisik, aku telah meningkatkan teknik kultivasiku, kultivasi, menjadi keesaan manusia dan panggung alam. Wajah Luo Xiao menegang, dan dia akan mengatakan sesuatu. Dia menelan kata-katanya, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, sebaiknya katakan padaku bahwa kamu telah dirasuki oleh monster tua itu. Luo Chen memutar matanya lagi dan menjelaskan, Ayah, kamu juga tahu bahwa aku telah menggunakan kultivasi sebelumnya, mantra pengumpulan Qi keluarga Luo. Meskipun kultivasi tidak dapat dihasilkan dari Zen Qi, ini tidak mempengaruhi pemahaman aku tentang teknik kultivasi. Sebelum aku diselamatkan oleh senior itu, aku sudah memahami teknik kultivasi untuk puncak kesempurnaan. Tadi malam, aku mendapat pencerahan dan samar-samar merasakan ambang tahap keesaan manusia dan alam. Setelah bertukar pukulan dengan Li Junhui hari ini, aku telah berhasil memahami mantra pengumpulan Qi keluarga Luo di ruang tenang mengambang sekolah bela diri awan. Kultivasi telah mencapai tahap keesaan manusia dan alam. Jadi, yang memicu fenomena itu adalah kamu. Luo Xiao tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka kemampuan pemahamanmu begitu mengejutkan. Di masa depan, jika ada yang berani menyebutmu sampah, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Mendengar kata-kata Luo Xiao, Luo Chen diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Alasan mengapa basis kultivasinya melonjak sudah bisa dijelaskan. Bahkan jika basis kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa di masa depan, dia masih bisa menggunakan mantra pengumpulan Qi keluarga Luo tahap kesatuan manusia dan alam untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, teknik kultivasi yang bisa mencapai keesaan manusia dan alam panggung memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa. Ayah, Luo Chen ragu-ragu sejenak. Dia memandang Luo Xiao, yang tertawa tanpa henti, dan berkata dengan suara rendah, ada satu hal lagi. Kultivasi satu klik super system. Bab 20. Judul, Pelatihan Peningkatan. Senyum Luo Xiao membeku ketika dia mendengar itu. Sudut mulutnya sedikit berkedut, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Dia menghela nafas dan berkata, apalagi yang kamu inginkan? Katakan padaku, aku bisa mengatasinya. Ini adalah Crossword Spell. Aku juga telah mencapai tahap keesaan manusia dan alam dengan kultivasiku. Luo Chen dengan hati-hati melihat pada Luo Xiao, lalu melanjutkan, setelah itu, aku mempelajari teknik pedang tingkat rendah tingkat mendalam dari Crossword Spell, itu disebut pedang bayangan Detroit. Yang mengejutkan Luo Chen, Luo Xiao tidak terlalu terkejut dengan apa dia berkata. Dia hanya mengangguk. Dia berkata dengan lemah, pedang bayangan Detroit. Itu adalah teknik pedang yang bagus. Itu layak untuk dipraktikkan. Ayah,
Luo Chen terkejut ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiao. Dia memiliki pemikiran konyol di benaknya. Mungkinkah hanya kamu yang diizinkan menggunakan kultivasi Crossword Spell untuk menerobos ke tahap keesaan manusia dan alam? Luo Xiao melirik Luo Chen dan berkata dengan nada marah. Cukup, aku tahu apa yang terjadi. Pergi dan istirahat dulu. Luo Chen mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu, suara Luo Xiao tiba-tiba terdengar. Selama periode waktu ini, berhati-hatilah untuk tidak mengekspos kekuatanmu. Jika kamu hanya berada di Master Bela Diri kelas 1, kelompok Penatua Agung masih akan dapat menahan amarah mereka. Tetapi jika kamu mengekspos kekuatanmu, aku pikir Penatua Agung akan melakukannya, tidak bisa menahannya lagi. Aku mengerti. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku berencana untuk pergi ke Pegunungan Binatang Iblis untuk berlatih untuk periode waktu berikutnya. Aku akan kembali ketika saatnya tiba untuk kompetisi besar. Itu bagus juga. Luo Xiao berpikir sejenak dan berkata, hati-hati di Mountain Rank of Devilis Base. Kamu bisa pergi dan istirahat dulu. Luo Chen mengangguk ketika mendengar itu. Dia mendorong membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Setelah Luo Chen pergi, Luo Xiao bergumam, aku tidak menyangka kemampuan pemahaman Chen begitu mengejutkan. Sangat disayangkan bahwa bakat kultivasinya. Tidak, dia tidak bisa menyia-nyiakan kemampuan pemahaman Chen. Dia menghitung waktu, tempat itu akan segera dibuka. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan tempat bagi Chen. Bahkan jika dia hanya bisa meningkatkan bakat kultivasi Chen ke kelas menengah, masa depan Chen tidak terbatas. Melihat ke arah pintu, mata Luo Xiao berkedip dengan cahaya yang berkedip-kedip. Setelah Luo Chen kembali ke kamarnya, dia melihat stats window-nya dan menemukan bahwa hanya ada lebih dari 2000 energi spiritual. Dia segera menyerah pada gagasan untuk meningkatkan teknik kultivasi dan basis kultivasinya dan tertidur lelap di tempat tidur. Keesokan harinya, Luo Chen bangun pagi-pagi sekali. Dia memanggil jendela statistiknya dan melihat 2.6407 energi spiritual di atasnya. Tanpa ragu-ragu, dia meletakkan jarinya pada mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing menjadi penguasaan teladan, 1/15.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 64 per menit. Ding, selamat kepada pengguna karena telah meningkatkan mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing menjadi pemurnian mendominasi, 1/50.000, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 68 per menit. Ding, tuan rumah saat ini kekurangan energi spiritual. Tidak dapat meningkatkan kultivasi teknik. Metode kultivasi benar-benar menghabiskan energi spiritual. Melihat 6409 energi spiritual yang tersisa di jendela statistiknya, Luo Chen melengkungkan bibirnya dan meletakkan jarinya di cerane Shadow Fascination Tracing. Dia ingin pergi ke Pegunungan Binatang Iblis yang dipenuhi dengan niat membunuh untuk berlatih. Dia ingin meningkatkan level teknik gerakannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan cerane Shadow Fascination Tracing menjadi penguasaan teladan, 1/4000. Ding, ding, selamat kepada tuan rumah karena meningkatkan cerane Shadow Fascination Tracing ke penyempurnaan yang mendominasi, 1/8000. Ding, pengguna saat ini kekurangan energi spiritual, tidak dapat meningkatkan keterampilan bertarung. Mendengar suara prompt system, tatapan Luo Chen jatuh pada panel atribut. Dia melihat 411 energi spiritual dan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan panel atribut, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan keluar dari pintu utama keluarga Luo. Kultivasi satu klik super system. Bab 21. Judul, Serigala Iblis Bayangan Pegunungan Binatang Ajaib. Pegunungan Binatang Iblis adalah tempat yang terkenal dan berbahaya di seluruh Kekaisaran Awan Terapung. Meskipun hanya ada satu cabang dari Pegunungan Binatang Iblis di dekat kota Lingyun, tidak ada kekurangan binatang buas di dalamnya. Klasifikasi binatang buas mirip dengan klasifikasi praktisi. Binatang buas kelas 1 berhubungan dengan murid bela diri para praktisi, binatang buas kelas 2 berhubungan dengan martial master, binatang buas kelas 3 berhubungan dengan grand martial master, dan binatang buas kelas 4 setara dengan praktisi grand master bawaan. Adapun kelas 5 di atas grand master bawaan, mereka hanya dapat ditemukan di Pegunungan Binatang Iblis. Di cabang Pegunungan Binatang Iblis di kota Lingyun, binatang buas terkuat hanya di kelas 4. Alasan mengapa Luo Chen memilih cabang Pegunungan Binatang Iblis sebagai tempat latihannya adalah karena medannya yang rumit. Begitu seseorang berkelana jauh ke dalamnya, sangat sedikit orang yang dapat menemukannya.
Selain sedikit berbahaya, dia tidak perlu khawatir untuk mengekspos kekuatan aslinya selama latihan kerasnya di cabang pegunungan binatang iblis. Setelah meninggalkan kota Lingyun dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya dalam kegelapan, Luo Chen mempercepat langkahnya dan dengan cepat memasuki pegunungan binatang iblis. Di batas luar pegunungan, beberapa binatang buas kelas 1 muncul satu demi satu. Luo Chen juga menjadi berhati-hati. Dia meletakkan telapak tangannya di gagang pedang dan siap menyerang kapan saja. Sepanjang jalan, Luo Chen tidak bertemu dengan binatang buas kelas tinggi. Kadang-kadang beberapa binatang buas tingkat 2 akan muncul. Seolah-olah mereka merasakan bahwa Luo Chen bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, mereka semua memilih untuk menghindarinya. Luo Chen juga khawatir keributan dari pertempuran akan menarik seniman bela diri lainnya dari pinggiran pegunungan. Dia menyerah pada gagasan menggunakan beberapa binatang buas kelas 2 untuk melatih tangannya. Dia berjalan menuju bagian dalam pegunungan untuk sementara waktu dan dengan santai membunuh beberapa binatang buas kelas 1. Setelah memanen 800 energi spiritual, Luo Chen tiba-tiba berhenti dan telinganya berkedut. Ada suara pertempuran. Setelah menerobos ke master bela diri tahap kedua, dengan bantuan Zenki, Luo Chen dapat mendengar keributan besar sejauh 1 mil, dan dia juga dapat mengidentifikasi sumbernya. Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing hingga batasnya. Mengikuti arah suara, dia diam-diam bergegas. Di depannya ada hutan lebat, dan dia samar-samar bisa melihat sosok manusia bergerak. Selain itu, ada juga raungan binatang buas yang datang dari waktu ke waktu. Luo Chen berpikir sejenak, lalu mengambil Zenki-nya dan melompat ke pohon terdekat. Menggunakan penutup daun pohon, dia menyembunyikan sosoknya sepenuhnya. Pada saat yang sama, mengandalkan keuntungan melihat ke bawah dari atas, pemandangan di bawah terlihat oleh Luo Chen. Ada ruang terbuka di hutan yang tidak kecil, dan tanahnya dipenuhi kerikil. Beberapa praktisi yang memegang senjata mengelilingi binatang buas berbentuk serigala dengan bulu hitam legam. Dari pakaian mereka, sepertinya mereka berasal dari kelompok tentara bayaran yang sama. Binatang buas yang dikelilingi menurunkan tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan mengeluarkan raungan yang dalam dari waktu ke waktu. Binatang buas peringkat 2 serigala setan bayangan. Nama binatang buas ini dengan cepat muncul di benak Luo Chen, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Shadow Devil Wolf adalah salah satu jenis binatang buas yang lebih dikenal luas. Pertama, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan biasanya mampu bersaing dengan seniman bela diri satu tingkat lebih tinggi darinya. Kedua, seluruh tubuh serigala setan bayangan adalah harta karun. Secara khusus, kristal hitam yang dipupuk di dalam hatinya adalah bahan kunci untuk membuat cincin alam semesta kelas rendah. Dapat dikatakan bahwa setiap serigala setan bayangan adalah berangkas harta karun berjalan. Tatapan Luo Chen mendarat di Shadow Devil Wolf, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Shadow Devil Wolf sebenarnya pincang. Di belakangnya bahkan lebih, tidak diketahui makhluk seperti apa yang menggoresnya, tapi lukanya masih belum sembuh. Kemungkinan alasan mengapa serigala setan bayangan dikelilingi oleh tentara bayaran adalah karena lukanya yang serius. Kalau tidak, hanya dengan sekelompok tentara bayaran itu, mereka tidak akan cocok dengan serigala setan bayangan ini. Kultivasi satu klik super system. Bab 22. Judul, Membunuh Serigala Setan. Terjadi peristiwa tak terduga. Serigala setan bayangan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam dan menyerang salah satu tentara bayaran yang menyerangnya. Seperti yang diharapkan dari binatang buas tingkat 2 teratas. Itu bahkan bisa melompat peringkat untuk melawan serigala iblis bayangan master bela diri agung. Meskipun terluka, ia masih berani menyerang tentara bayaran yang menyerangnya lebih dulu. Kelompok tentara bayaran itu jelas tidak bertarung dengan serigala setan bayangan sebelumnya. Melihat Shadow Devil Wolf tiba-tiba menyerang, formasi menjadi kacau. Serigala iblis bayangan menerobos blokade dan melarikan diri ke kejauhan. Kejar itu! Satu-satunya tentara bayaran master bela diri kelas 3 berteriak, serigala setan bayangan itu terluka, itu jelas bukan lawan kita. Selama kita bisa membunuhnya, kita akan kaya. Tentara bayaran yang tersisa mendengar ini dan semangat mereka meningkat. Mereka semua mengejar ke arah di mana Shadow Devil Wolf melarikan diri. Luo Chen, yang berdiri di atas pohon, memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajahnya, dan arah serigala iblis bayangan telah melarikan diri persis di mana dia berada. Dia telah merencanakan untuk menunggu tentara bayaran dan serigala iblis bayangan untuk bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah untuk melihat apakah dia bisa memanfaatkan mereka.
Dia tidak menyangka serigala iblis bayangan memilih untuk melarikan diri dengan begitu tegas. Luo Chen mencubit ruang di antara alisnya. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Berdasarkan kecepatan serigala iblis bayangan, bahkan jika itu terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh tentara bayaran. Jika dia tidak bergerak, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya dari cabang pegunungan binatang iblis ketika Shadow Devil Wolf melarikan diri jauh. Hai. Dia menghela nafas lembut, dan pikirannya berpacu saat dia memikirkan sesuatu. Luo Chen dengan cepat membuat keputusan. Dia mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya dan melompat turun dari pohon. Dua sinar pedang bersilangan berbentuk salib bersama dengan daun yang jatuh menebas ke arah serigala setan bayangan. Serigala setan bayangan tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang lain di dekatnya. Itu tidak punya waktu untuk menghindar tepat waktu dan langsung bertabrakan dengan cahaya pedang Luo Chen. Serigala setan bayangan menabrak pohon, menyebabkan sejumlah besar daun jatuh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh serigala setan bayangan yang terluka parah. Hadiah, 200 energi spiritual. Sangat sedikit, Luo Chen melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke tentara bayaran yang bergegas untuk mengelilingi mayat serigala setan bayangan dan sedikit mengernyit. Aku Bai Yupan, terima kasih atas bantuanmu, kata tentara bayaran itu. Master bela diri kelas 3, yang menyebut dirinya Bai Yupan, melihat Luo Chen menatapnya dan bergegas menyambutnya. Luo Chen mendengar ini dan menatap pria itu. Dia berkata dengan lemah, aku hanya menyukai kristal di jantung serigala setan bayangan ini. Anda tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kristal di hati serigala iblis bayangan adalah milikku. Sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana dengan itu? Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Seorang tentara bayaran yang lebih muda tidak bisa menahan amarah ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Luo Chen dan berteriak, bahkan seorang idiot pun akan tahu bahwa hal yang paling berharga di Shadow Devil Serigala adalah kristal di hatinya. Kakak keempat, ketika Bai Yupan mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia menegur, diam. Tentara bayaran muda itu menggumamkan beberapa kata dengan enggan, tetapi ketika dia melihat wajah menakutkan Bai Yupan, dia dengan patuh menutup mulutnya. Baru kemudian apakah ekspresi Bai Yupan sedikit tenang. Dia memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Jika bukan karenamu, aku khawatir serigala setan bayangan ini akan melarikan diri sejak lama. Fakta bahwa kita bisa mendapatkan mayat serigala setan bayangan ini sudah menjadi keuntungan bagi kita. Setelah mendengar kata-kata Bai Yupan, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Tidak semua orang bisa tetap rasional di depan mayat serigala iblis bayangan, tetapi pria ini punya otak. Sambil tersenyum, Luo Chen hendak pergi, maju dan membedah mayat serigala iblis bayangan ketika dia tiba-tiba mendengar beberapa langkah kaki berantakan datang dari tidak jauh. Luo Chen menghentikan langkahnya dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pria muda dengan mulut tajam dan seekor monyet pipi melompat keluar dari hutan lebat. Ketika dia melihat mayat serigala setan bayangan di tanah, dia langsung sangat gembira dan berkata, kakak, ada mayat serigala setan bayangan di sini, kita kaya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 23, Judul, Bandit. Sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan kata-katanya, beberapa sosok bergegas keluar dari hutan lebat. Ketika mereka melihat mayat Shadow Devil Wolf di tanah, senyum muncul di wajah mereka. Sepertinya bahkan surga menjagaku, tidak kusangka aku bisa melihat mayat serigala setan bayangan di sini. Pria berwajah bekas luka di depan tertawa keras. Setelah itu, tatapannya menyapu kelompok tentara bayaran dan Luo Chen. Kilatan sengit muncul di matanya saat dia dengan dingin berkata, kalian, aku ingin mayat serigala setan bayangan ini. Kalian tidak keberatan kan? Orang-orang di belakang pria berwajah bekas luka itu juga memandang Luo Chen dan tentara bayaran dengan niat jahat. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah. Lei Laosan, pemimpin kelompok tentara bayaran, Bai Yupan, mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berteriak tanpa sadar, kepala ketiga dari benteng serigala gila, Lei Laosan. Jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar ini. Benteng serigala gila adalah sarang bandit di dekat kota Lingyun. Dikatakan bahwa kepala, serigala darah, adalah ahli master bela diri kelas 2. Bahkan keluarga Luo dan keluarga Li, kedua keluarga ini, tidak berani memandang rendah dirinya. Lei Laosan adalah kepala ketiga dari benteng serigala gila.
Dia adalah ahli master bela diri kelas 5 dan memiliki temperamen yang sangat kejam. Mereka yang menyinggung dia jarang akan aman dan sehat. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan. Mendengar kata-kata Bai Yupan, senyum muncul di wajah pria berwajah bekas luka itu. Setelah itu, ekspresinya dengan cepat menjadi dingin dan dia mendengus. Karena kamu mengenalku, maka cepatlah dan enyahlah. Ketika Bai Yupan mendengar ini, kemarahan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak berani berkobar. Lei Laosan dikenal karena reputasinya yang ganas, dan dia juga seorang ahli master bela diri kelas 5. Lei Laosan sendiri bisa melenyapkan seluruh kelompok tentara bayaran. Selain itu, Lei Laosan juga memiliki beberapa bandit di belakangnya yang tidak terlihat lemah. Bai Yupan melihat mayat serigala setan bayangan di tanah dengan sedikit enggan. Dia mengertakkan gigi dan memerintahkan, ayo pergi. Tidak ada gunanya memprovokasi orang gila seperti Lei Laosan untuk mayat serigala setan bayangan. Meskipun tentara bayaran tidak mau melakukannya, mereka tidak mau memprovokasi Lei Laosan. Mereka dengan cepat berlari keluar dari hutan lebat dan segera menghilang. Hanya Luo Chen yang masih berdiri di sana dengan tenang. Nak, kenapa kamu tidak enyah? Melihat Luo Chen masih berdiri di sana, mata Lei Laosan bersinar terang. Dikombinasikan dengan bekas luka di wajahnya, itu memberi orang tekanan besar. Maaf, kenapa kamu tidak memberiku demonstrasi? Luo Chen mengangkat alisnya dan berkata kepada Lei Laosan. Dia tidak takut membuat marah Lei Laosan. Dengan tahap penyatuan manusia dan alam Crossword Spell dan penyempurnaan dominasi Cerane Shadow Fascination Tracing, bahkan jika Lei Laosan 3 alam kecil lebih tinggi darinya, dia masih tidak akan cocok untuknya. Bahkan jika Lei Laosan dan yang lainnya menyerangnya pada saat yang sama, dia masih bisa dengan mudah melarikan diri dari pertempuran dengan bantuan Cerane Shadow Fascination Tracing. Itulah mengapa Luo Chen tidak menempatkan Lei Laosan dan yang lainnya di hatinya sejak awal. Lei Laosan sangat marah ketika mendengar ini. Dia memerintahkan para bandit di belakangnya, tangkap anak ini. Aku akan memotongnya hidup-hidup dengan tanganku sendiri. Bandit di belakang Lei Laosan dengan cepat melambaikan senjata mereka dan bergegas menuju Luo Chen. Mereka memiliki senyum haus darah yang sama di wajah mereka. Beraninya kau menyerangku hanya dengan beberapa murid bela diri kelas 9? Luo Chen mencibir ketika dia merasakan Luo Chen dilepaskan oleh para bandit. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya berulang kali, dan sejumlah besar bayangan pedang muncul di udara, dengan cepat mengelilingi para bandit. Pedang bayangan diceroik. Kultivasi satu klik super system. Bab 24, Judul, Teknik Pemurnian Tubuh, Pertempuran Intens. Karena Luo Chen telah memahami Crossword Spells dari Crossword Spell ke tahap penyatuan manusia dan alam, dia sudah menguasainya sejak awal. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari tahap penyatuan manusia dan alam Crossword Spell, ketika datang ke pertempuran kelompok, tahap penyatuan manusia dan alam lebih dari satu tingkat lebih kuat dari Crossword Spell. Sejumlah besar cahaya pedang jatuh ke tubuh bandit murid bela diri kelas 9 seperti tetesan hujan. Dalam sekejap, banyak luka muncul di tubuh mereka, dan mereka dikirim terbang menjauh sambil berteriak kesakitan. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena mengalahkan 4 bandit. Hadiah 400 energi spiritual, 100 pedang bayangan diceroik untuk kecakapan. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan serigala setan bayangan. Ketika Luo Chen mendengar Luo Chen, dia meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik. Serigala iblis bayangan yang terluka parah itu masih bisa memberinya 200 energi spiritual. Keempat bandit ini ditambahkan hanya untuk memberinya 400 energi spiritual. Itu hanya membuang-buang waktunya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Lei Laosan langsung murka. Bandit-bandit itu secara pribadi diajari olehnya, tetapi sekarang mereka dipandang rendah olehnya. Dia merasa sedikit malu. Dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan bergegas menuju Luo Chen. Anak sombong, kamu akan menyesal memprovokasiku. Lei Laosan melambaikan pedangnya yang panjang, dan lolongan serigala yang samar terdengar di udara. Setelah itu, cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul, dan dengan keras menebas ke arah Luo Chen. Teknik sabre peringkat kuning kelas menengah, teknik pedang serigala gila. Menghadapi cahaya pedang yang masuk, ekspresi Luo Chen tidak berubah. Dengan ketukan kakinya, dia dengan cepat muncul di belakang Lei Laosan. Kemudian, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan 2 cahaya pedang berbentuk salib yang berpotongan muncul dari udara tipis. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, itu dengan keras menghantam tubuh Lei Laosan. Lei Laosan segera menyemburkan seteguk darah.
Dia mundur 5 atau 6 langkah sebelum berhenti. Matanya merah darah saat dia menatap Luo Chen. Kamu masih bisa berdiri? Luo Chen mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Dia tahu betul betapa kuatnya Crossword Spell dari tahap penyatuan manusia dan alam. Bahkan serigala setan bayangan, binatang iblis kelas 2, tidak dapat menahan serangan itu, tetapi itu hanya membuat Lei Laosan memuntahkan beberapa suap darah. Tatapannya jatuh pada punggung Lei Laosan. Ketika dia melihat kulit yang samar-samar bersinar dengan kilau tembaga, Luo Chen akhirnya mengerti. Dia berkata dengan lemah, jadi ini adalah kultivasi, teknik kultivasi tubuh. Kamu memang memiliki beberapa pengetahuan. Mendengar kata-kata Luo Chen, Lei Laosan mencibir. Kultivasiku adalah teknik kultivasi tubuh, perisai lonceng emas. Ditambah lagi, aku merendamnya dalam anggur obat setiap hari. Itu telah lama dimurnikan menjadi kulit tembaga dan tulang besi. Selama Zenki tidak menyebar, aku akan baik-baik saja tidak peduli berapa kali kamu memukulku. Ayo, kamu mencari kematian? Luo Chen menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia dengan cepat menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, Luo Chen tiba-tiba muncul di sisi kiri Lei Laosan, dan pedang di tangannya menusuk leher Lei Laosan. Lei Laosan tidak berani gegabah. Dia baru saja memasang front yang berani sekarang. Dia tahu betul level Golden Bell Shield miliknya. Dia hanya menguasainya kerana penguasaan teladan, jadi kerusakan yang bisa dia tahan terbatas. Jika Luo Chen menusuk organ vitalnya, dia akan mati di sini. Lei Laosan mengedarkan Golden Bell Shield dengan seluruh kekuatannya. Tangan kirinya bersinar dengan kilau perunggu samar. Dia meraih pedang panjang Luo Chen dan tidak membiarkannya bergerak maju sedikit pun. Tanpa senjatamu, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Lei Laosan menyeringai mengerikan dan melambaikan tangan kanannya. Pedang panjang di tangannya mengiris ke arah Luo Chen dengan suara angin. Kultivasi satu klik super system. Bab 25. Judul, Membunuh Pemimpin Bandit Misi Batas Waktu. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia dengan cepat melepaskan pedang di tangannya. Dia mengambil langkah yang salah dan muncul di belakang Lei Laosan. Dia mengangkat kakinya dan menendang tikungan kaki Lei Laosan. Lei Laosan ditendang oleh Luo Chen. Dia hampir jatuh berlutut. Dia dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Namun, Luo Chen sudah melangkah keluar dari jangkauan serangannya di depannya. Dia mengambil pedang panjang dari sisi bandit yang terluka dan menebasnya dengan dua sinar pedang berbentuk salib. Lei Laosan tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena dua sinar pedang. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan ekspresinya menjadi jauh lebih putus asa. Sepertinya teknik kultivasi tubuhmu tidak sekuat yang aku kira. Luo Chen mencibir saat melihat ini. Kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ekspresi wajah Lei Laosan berubah lagi. Menghadapi teknik gerakan yang sulit dipahami Luo Chen, bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi dari Luo Chen, dia hanya bisa menerima pukulan. Memegang pedang panjang di tangannya, Lei Laosan dengan hati-hati melihat sekeliling, takut Xiao Tian tiba-tiba menyerang dari suatu tempat yang tidak dia duga. Wos! Suara angin pecah tiba-tiba datang dari sisi kiri Lei Laosan. Ekspresi Lei Laosan menjadi serius. Dia dengan cepat melambaikan pedang panjangnya dan menebas ke arah kiri. Bilah panjang merobek udara dan memotong menjadi batu, memotongnya menjadi beberapa bagian. Wajah Lei Laosan langsung memucat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, suara Luo Chen terdengar di sisi kanannya. Di mana kamu akan memotong? Bodoh! Aku di sebelah kananmu. Seiring dengan suara Luo Chen, ada suara melengking dari udara yang terkoyak. Sebuah pedang panjang merobek udara dan menembus leher Lei Laosan. Darah menyembur keluar, tetapi Luo Chen sudah pergi. Tidak ada setetes darah pun yang terciprat ke tubuhnya. Kamu, Lei Laosan memegangi lehernya. Matanya merah saat dia melihat Luo Chen yang tidak jauh. Bibirnya bergerak dua kali, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Darah segar menyembur keluar dan segera membentuk genangan darah di bawah mayat Lei Laosan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh kepala ketiga benteng serigala gila, Lei Laosan. Hadiah, 1000 energi spiritual, 300 cerane Shadow Fascination Tracing dari cerane Shadow Fascination Tracing. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memicu misi batas waktu, hilangkan benteng serigala gila. Tuan rumah telah membunuh kepala ketiga benteng serigala gila, Lei Laosan. Meskipun Anda tidak membocorkan berita, untuk mencegah masalah di masa depan,
tolong hilangkan bandit dari benteng serigala gila dalam waktu 3 bulan. Hadiah misi, 50.000 energi spiritual, 1 kesempatan untuk menampilkan lotre. Penalti kegagalan, tidak ada. Setelah mendengar suara prompt system, Luo Chen tidak bisa menahan senyum. Setelah membunuh bandit terluka lainnya, Luo Chen mengeluarkan kristal hitam dari hati serigala setan bayangan. Setelah itu, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat. Tidak lama setelah Luo Chen pergi, Bai Yupan kembali dengan kelompok tentara bayaran. Ketika dia melihat kelompok Lei Laosan dan mayat serigala setan bayangan, wajahnya penuh kejutan. Lei Laosan benar-benar mati. Saudara keempat, tentara bayaran yang dimarahi oleh Bai Yupan, melihat mayat Lei Laosan dalam genangan darah. Dia tiba-tiba menggigil. Dia berkata dengan suara gemetar, "Mungkinkah anak itu barusan?" Memikirkan bagaimana dia memarahi Luo Chen dengan ceroboh barusan, banyak keringat muncul di punggung saudara keempat. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada orang lain yang mungkin lewat dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya yang membunuh Lei Laosan dan kelompoknya adalah pria dari sebelumnya. Bai Yupan melihat mayat-mayat di sekitarnya dan menarik napas dalam-dalam. Suaranya juga sedikit bergetar. Bab 26. Judul, Identitas terungkap 3 hari kemudian. Aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda bisa membunuh Lei Laosan di usia yang begitu muda. Tunggu, orang lain dalam kelompok itu menghela nafas dengan emosi. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kakak kedua, ada apa? Ekspresi Bai Yupan berubah ketika dia mendengar kata-kata orang itu, dan dia buru-buru bertanya. Dia berpikir bahwa pria yang berbicara telah merasakan bahaya. Saat dia berbicara, Bai Yupan telah menarik senjatanya dan selalu waspada. Pria itu sepertinya adalah tuan muda keluarga Luo yang tidak berguna, Luo Chen. Tentara bayaran yang disebut kakak kedua menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Tidak, tanpa menunggu yang lain berbicara, tentara bayaran kakak kedua berbicara lagi. Orang itu barusan adalah Luo Chen dari keluarga Luo. Kakak kedua, apakah kamu yakin? Mendengar kata-kata saudara kedua tentara bayaran itu, ekspresi Bai Yupan juga berubah, dan dia dengan cepat bertanya. Sepotong sampah yang terkenal mampu membunuh keberadaan seperti Lei Laosan. Bai Yupan samar-samar merasa bahwa dia telah menemukan sebuah rahasia besar. Aku yakin, tentara bayaran kakak kedua juga berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata dengan pasti, aku melihat liontin giok yang hanya dikenakan oleh para murid keluarga Luo di tubuhnya. Selain Luo Chen, tidak ada orang lain. Bai Yupan menarik napas dalam-dalam dan melihat mayat di tanah. Tanpa ragu-ragu, dia segera memperingatkan, kita tidak melihat apa-apa hari ini. Kita tidak mendengar apa-apa, apakah kamu mengerti? Dia tidak tahu mengapa sepotong sampah terkenal dapat membunuh Lei Laosan, tetapi dia tahu bahwa jika berita ini bocor, dia dan timnya tidak akan dapat menjalani kehidupan yang baik. Dipahami, sisanya dengan cepat merespons. Apakah itu Luo Chen atau keluarga Luo, mereka bukan orang yang bisa mereka mainkan. Jika berita hari ini bocor, Luo Chen pasti akan tahu bahwa merekalah yang membocorkan berita itu. Demi hidup mereka sendiri, mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Bawa mayat serigala iblis bayangan bersama kita dan kita akan kembali. Setelah mendengar kata-kata yang lain, Bai Yupan menghela napas lega. Dia menunjuk mayat serigala iblis bayangan tidak jauh dan berkata, dua tentara bayaran membawa mayat serigala iblis bayangan dan kelompok itu dengan cepat berjalan menuju batas luar pegunungan binatang iblis. Setelah mereka pergi, Luo Chen melompat turun dari pohon besar dan berkata sambil tersenyum, mereka cukup pintar. Sepertinya aku tidak perlu khawatir mengungkapkan kekuatan aku dalam waktu singkat. Dia tidak berjalan jauh sebelum dia kembali. Dia khawatir Bai Yupan dan kelompoknya akan kembali. Ketika dia mendengar Bai Yupan dan yang lainnya menebak identitasnya, dia berencana untuk membunuh kelompok tentara bayaran ini. Dia tidak berharap Bai Yupan bersikap bijaksana seperti biasanya. Ini membuat Luo Chen menenangkan niat membunuh di hatinya dan membiarkan mereka pergi. Setelah melihat sekeliling, Luo Chen tidak ragu lagi. Dia segera meluncurkan teknik gerakannya dan terbang menuju kedalaman pegunungan. 3 hari kemudian, di kedalaman cabang pegunungan binatang iblis, Luo Chen duduk di batang pohon besar. Menggunakan daun lebat, dia menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Setelah itu, dia memanggil panel atributnya. Tuan rumah, Luo Chen. Kultivasi, Master Bela Diri kelas 4,
120,000. Kelas kultivasi, kelas sampah, 0/1000. Metode kultivasi saat ini, mantra pengumpulan Ki keluarga Luo, persatuan manusia surga, kecakapan maksimal. Dapat dialihkan ke teknik kultivasi lain, Dashing Defiance Soul Gathering Spell, penyempurnaan dominasi, kecakapan 1/50.000. Martial Skill, Cross Sword Spell, Heaven Human Unity. Detroit Shadow Sword, Peak of Perfection, kecakapan 1/50.000. Movement Skill, Cerane Shadow Fascination Tracing, Peak of Perfection, kemahiran 1/15.000. Energi spiritual, 385 poin. Tingkat pertumbuhan saat ini 88 poin per menit. Kultivasi 1 klik super system. Bab 27. Judul, Binatang Buas tingkat 3. Selama 3 hari terakhir di cabang pegunungan binatang iblis, Luo Chen tidak lupa menggunakan kelas 1 untuk meningkatkan basis kultivasi dan keterampilan tempurnya selain membunuh banyak binatang buas kelas 2 dan kelas 1. Saat ini, Luo Chen sudah menjadi master bela diri kelas 4, dan keterampilan Tracing Cerane Shadow Fascination dan Detroit Shadow Sword telah mencapai puncak kesempurnaan. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali memasuki cabang pegunungan binatang iblis. Luo Chen menepuk dadanya dan berkata bahwa jika dia melawan Lei Laosan lagi, dia akan bisa membunuh Lei Laosan dalam 3 serangan. Dia tidak perlu membuang waktu seperti sebelumnya. Menyingkirkan jendela statistiknya, Luo Chen melompat turun dari pohon dan bergumam, "Sudah beberapa hari sejak aku keluar. Aku harus kembali ke keluarga Luo untuk melihatnya." Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia segera mengedarkan Cerane Shadow Fascination Tracing dan bergegas menuju wilayah terluar pegunungan. Sebelum dia bisa berlari jauh, raungan binatang yang dalam tiba-tiba menarik perhatian Luo Chen, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Suara ini, sepertinya ada binatang buas yang bertarung satu sama lain. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia sekarang dekat dengan kedalaman cabang pegunungan binatang iblis. Peringkat 2 binatang buas ada di mana-mana, dan bahkan ada beberapa binatang buas kelas 3 berkeliaran. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara 2 binatang buas itu begitu hebat, sangat mungkin itu akan terjadi. Itu adalah pertarungan antara binatang buas kelas 3. Aku akan pergi dan melihatnya. Jika itu benar-benar binatang buas kelas 3. Baiklah, Luo Chen menjilat bibirnya yang kering, dan matanya berbinar. Dia tidak tahu apakah itu karena peningkatan basis kultivasinya. Jumlah nilai pertama yang bisa dia peroleh dari membunuh binatang buas kelas 1 sangat kecil. Meskipun dia bisa mendapatkan beberapa energi spiritual dari membunuh binatang buas kelas 2, itu masih tidak memuaskan. Oleh karena itu, kecuali dia membantai sejumlah besar binatang buas kelas 2 dan kelas 1, dia tidak akan bisa mendapatkan binatang buas sebanyak yang dia inginkan. Jika tidak, bila dia membunuh binatang buas kelas 1 atau 2 untuk mendapatkan energi spiritual sekarang, itu akan menjadi kerugian besar bagi Luo Chen. Saat ini, diduga bahwa 2 binatang buas kelas 3 sedang bertarung. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Luo Chen bisa menunggu kesempatan untuk bergerak. Jika dia benar-benar bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh binatang buas kelas 3. Bahkan jika itu hanya binatang buas kelas 3 yang terluka parah, dia mungkin bisa mendapatkan banyak energi spiritual. Belum lagi, binatang buas kelas 3 bisa memberinya banyak binatang buas. Itu tidak sesederhana hanya energi spiritual. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengedarkan Cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal dan bergegas menuju sumber suara. Ketika dia hendak mencapai sumber suara, Luo Chen memperlambat langkahnya dan dengan hati-hati menyembunyikan sosoknya. Kemudian, dia melompat ke pohon besar dan melihat ke bawah. Tidak jauh, ada ruang terbuka sekitar 20 zang langji. Sejumlah besar pohon tumbang dan jatuh ke tanah. 2 binatang buas yang terlihat sangat mirip satu sama lain menerkam tubuh masing-masing terus-menerus menggunakan cakar dan gigi tajam mereka untuk saling menggigit sisik. Jadi itu 2 binatang Iron Spin. Melihat 2 binatang buas yang menggigit bersama, mata Luo Chen menunjukkan ekspresi pencerahan. Binatang Iron Spin, itu adalah salah satu dari binatang buas kelas 3 yang lebih umum. Kekuatan serangan dari binatang buas ini biasa saja. Namun, kekuatan pertahanan dari armor sisik sangat kuat. Itu tidak jauh lebih baik daripada beberapa binatang buas kelas 4. Namun, hal yang paling terkenal tentang binatang tulang belakang besi ini bukanlah armor sisiknya yang tebal, tetapi sifatnya yang haus darah dan suka berperang. Selama Iron Spin binatang mengawasinya,
Tidak peduli apakah itu jenisnya sendiri, itu akan menjadi targetnya. Ini juga alasan mengapa kedua Iron Reach binatang bertarung bersama. Agak sulit melihat binatang Iron Spin di bawah menggigit bersama. Luo Chen diam-diam menghela nafas. Ekspresinya agak tak berdaya. Dengan pertahanan dan serangan Ironback binatang, kedua Ironback binatang ini mungkin tidak akan bisa saling menyakiti bahkan jika mereka menghabiskan semua energi mereka. Dia tidak ingin menunggu dua Ironback binatang untuk memutuskan pemenang di sini. Kultivasi satu klik super system. Bab 28. Judul, Piton bertanduk emas garis antara hidup dan mati. Lihatlah ke bawah pada dua binatang tulang belakang besi yang masih penuh energi. Luo Chen ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menekan kegelisahan di hatinya. Dengan pertahanan Iron Reach binatang, bahkan jika dia menyerang secara diam-diam, akan sangat sulit baginya untuk mencapai apapun. Pada saat itu, dia bahkan akan membuat marah kedua binatang Iron Reach. Meskipun Luo Chen yakin bahwa dua binatang tulang belakang besi tidak akan dapat mengejarnya dengan bantuan pelacakan daya tarik bayangan bangau, dia tidak ingin mengalami perasaan dikejar oleh dua binatang buas kelas 3, terutama di cabang pegunungan binatang iblis yang dipenuhi dengan pegunungan binatang iblis. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Luo Chen menghitung dalam hatinya. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara dua binatang tulang belakang besi ini pasti akan menarik binatang iblis lainnya. Ketika saatnya tiba, aku akan melihat apakah aku dapat menemukan kesempatan untuk bertindak. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Luo Chen buru-buru menariknya kembali. Aura dan bersembunyi di balik dedaunan lebat. Hanya sepasang mata yang bisa dilihat saat dia mengukur sekelilingnya dari waktu ke waktu. Tebakan Luo Chen tidak salah. Tepat saat dia menyembunyikan dirinya, suara gemerisik datang dari tidak jauh. Mereka melihat seekor ular piton bertanduk, bergaris emas menempel di tanah, diam-diam mendekati dua binatang punggung besi. Binatang buas kelas 3 Golden Stripe Hornet Piton. Pupil Luo Chen mengerut dan aura di tubuhnya lepas kendali. Kemudian, dia dengan cepat menariknya kembali. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada binatang buas seperti itu di cabang pegunungan binatang iblis. Jika serigala iblis bayangan yang dia temui sebelumnya adalah penguasa dari binatang buas kelas 2. Piton bertanduk emas adalah penguasa tak terbantahkan dari serigala iblis bayangan kelas 3. Binatang iblis semacam ini seharusnya tinggal di pegunungan binatang iblis. Piton bergaris emas tiba-tiba melihat ke arah Luo Chen. Sepasang mata ular seukuran kacangnya bersinar dengan kilau dingin, dan tanduk di kepalanya bersinar samar dengan cahaya kilat yang redup. Aku telah ditemukan. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Seperti yang diharapkan dari keberadaan teratas di antara binatang buas kelas 3. Baru saja, dia kehilangan kendali atas aura hanya dalam sepersekian detik, tetapi ular piton ganas ini telah menyadarinya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing dan menghilang dari tempatnya berdiri. Hampir pada saat yang sama ketika Luo Chen menghilang, bagasi di belakangnya ditusuk oleh sambaran petir. Sebuah lubang besar diledakkan di batang yang tebal. Ketika Luo Chen yang muncul tidak jauh melihat pemandangan ini, mau tak mau dia merasa sedikit takut. Untungnya, dia menghindar dengan cepat, atau dia akan tertusuk petir. Tanpa berpikir terlalu banyak, Luo Chen membuat langkah yang salah dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Seekor binatang buas seperti piton bertanduk bergaris emas paling membenci manusia. Karena piton bergaris emas telah menemukannya, Luo Chen tidak berpikir bahwa piton bergaris emas akan membiarkannya pergi. Melihat Luo Chen melarikan diri ke kejauhan, cahaya dingin melintas di mata ular piton bergaris emas. Setelah itu, dengan cepat mengejar Luo Chen. Meskipun dia tahu bahwa piton bertanduk emas seperti binatang buas paling membenci manusia, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia melihatnya mengejarnya. Ini adalah penguasa binatang buas kelas 3. Bahkan jika dia bertarung dengan master bela diri Xiantian, dia mungkin belum tentu kalah. Adapun dia, seorang master bela diri kelas 4, dia hanya seekor semut. Di depan tuan binatang buas seperti dia, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Kabur. Lari dengan sekuat tenaga. Luo Chen tidak berani mengendur sama sekali. Zenki di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Dia mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing secara maksimal dan melarikan diri ke kejauhan, hanya menyisakan bayangan buram di belakang. Pada saat berikutnya, bayangan itu ditembus oleh kilat. Piton bertanduk emas dengan cepat mengejarnya. Apapun yang menghalangi jalannya tersapu oleh tubuhnya yang keras. Luo Chen dan Piton bertanduk emas segera memasuki kedalaman cabang pegunungan binatang iblis.
Kultivasi satu klik super system. Bab 29. Judul, Gua Misterius Potret Ratu Phoenix. Pegunungan binatang iblis. Kedalaman cabang benar-benar sunyi. Udara dipenuhi dengan bau darah yang samar, membuat orang merasa sangat tertindas. Setelah memasuki kedalaman pegunungan, gerakan piton bergaris emas jelas menjadi jauh lebih kecil. Meskipun masih mengejar Luo Chen tanpa henti, jarang melepaskan petir untuk menyerang bayangan yang ditinggalkan oleh Luo Chen. Jelas, di kedalaman pegunungan ini, ada keberadaan yang bahkan ditakuti oleh binatang buas seperti Golden Stripe Hornet Python. Meskipun pengejaran Golden Stripe Hornet Python melambat, memberi Luo Chen kesempatan untuk bernapas lega, Luo Chen tidak berani sedikit pun lalai. Tatapannya setajam pisau menyapu, dan segera tertuju pada dinding batu tidak jauh. Dinding batu setinggi 1000 kaki, dan di bagian bawah dinding batu, ada retakan yang tampak seperti dipotong oleh pisau, seolah-olah dibuat oleh seseorang. Dia tidak peduli jika ada bahaya di celah itu. Di bawah kaki Luo Chen, dengan satu ketukan, seluruh tubuhnya terbang keluar, dan tubuhnya menyamping ke dalam celah. Tubuh besar piton bertanduk emas menabrak dinding batu, menyebabkan tanah retak. Sejumlah besar batu jatuh, dan retakan mulai retak, seolah-olah akan runtuh di detik berikutnya. Luo Chen tidak berpikir bahwa dinding batu dapat menghentikan piton bertanduk emas, jadi dia dengan cepat mengikuti celah itu dan berjalan menuju kedalaman dinding batu. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, teriakan elang yang keras datang dari luar dinding batu. Luo Chen tanpa sadar melihat keluar dari dinding batu. Dia melihat sepasang cakar yang tampak seperti terbuat dari besi halus jatuh dari langit, dengan kuat menekan piton bertanduk emas. Kemudian, paruh tajam burung itu jatuh, langsung menembus kepala piton bertanduk emas. Kelas 3 Overlord Golden Stripe Hornet Python yang dengan gila-gilaan mengejar Luo Chen untuk waktu yang lama sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, langsung mati. Luo Chen menghirup udara dingin. Dia buru-buru mengeluarkan piston api dari dadanya dan menyalakannya. Kemudian, dia masuk lebih dalam ke celah itu. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, Luo Chen tidak bisa lagi mendengar gerakan apapun di luar. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup melewati, meniup rambut Luo Chen. Mata Luo Chen berbinar. Dia menekan tangan kanannya pada gagang pedang dan senki di tubuhnya beredar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Dia tidak berjalan jauh sebelum dia melihat sebuah gua besar. Tingginya sekitar 40 hingga 50 meter dan lebarnya lebih dari 30 meter. Keempat dinding itu bertatahkan mutiara bercahaya yang memancarkan cahaya neon redup. Di tengah gua, ada meja batu dan 4 bangku batu. Mereka tertutup debu, jelas bahwa sudah lama sejak seseorang merawat mereka. Tidak jauh, ada 2 lemari kayu besar. Di sisi kiri lemari ada banyak botol dan toples, dan di sisi kanan lemari hanya ada 1 lukisan yang tergantung. Di bawah lukisan itu ada kotak brokat berdebu. Mata Luo Chen jatuh pada gulungan gambar, dan dia tidak bisa tidak kagum. Di lukisan itu ada seorang wanita berbaju merah. Kulitnya seputih salju, dan rambut merah menyala menjuntai ke pinggang. Ada tanda Phoenix di antara alisnya. Yang paling mengejutkan Luo Chen adalah mata wanita itu. Hanya dari lukisan itu, Luo Chen bisa merasakan bahwa mata wanita itu membawa aura dominan yang memandang rendah dunia. Matanya jatuh ke sudut kanan bawah lukisan itu. Ada garis coretan di sana, Ratu Phoenix, Huang Mengxuan. Ekspresi Luo Chen berubah dingin. Banyak ahli tak tertandingi telah muncul di benua semesta selama bertahun-tahun, dan mereka telah meninggalkan pukulan dalam buku-buku sejarah. Ratu Phoenix Huang Mengxuan adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Ratu Phoenix Huang Mengxuan lahir. Dikabarkan bahwa Huang Mengxuan baru saja dilahirkan sebagai ahli Grandmaster bawaan. Ketika dia berusia 7 tahun, dia telah menembus kerana Xiantian, dan ketika dia berusia 32 tahun, dia telah melangkah kerana Kaisar Bela Diri, menekan dunia. Apa yang membuat orang merasa bingung adalah bahwa setelah Ratu Phoenix menerobos ke tahap Martial Monarch, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada berita tentang Ratu Phoenix di benua itu lagi. Sudah 300 tahun sejak era Ratu Phoenix. Jika Ratu Phoenix masih hidup, dengan bakatnya, dia akan mencapai alam yang tak terbayangkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 30. Judul, Panduan Teknik Kultivasi Batu Roh Tingkat Rendah. Luo Chen menarik pandangannya dari potret dan pikirannya berantakan. Penguasa gua memiliki potret Ratu Phoenix.
Dia takut dia berasal dari era yang sama dengan Ratu Phoenix. Sudah sekitar 300 tahun sejak era Ratu Phoenix. Gua ini tampaknya telah ditinggalkan selama lebih dari 100 tahun. Mungkin penguasa gua telah meninggal secara tidak sengaja, hanya menyisakan gua yang terletak di cabang pegunungan binatang iblis. Menghela napas ringan, mata Luo Chen tertuju pada kotak brokat berdebu. Menggosok debu di kotak brokat, Luo Chen dengan hati-hati membuka kotak brokat. Di bagian bawah kotak brokat, dua manual rahasia yang menguning tergeletak dengan tenang. Di sudut kotak brokat, ada cincin yang terlihat unik. Setelah merenung sejenak, Luo Chen memimpin untuk mengeluarkan dua manual rahasia kuning. Dia dengan santai membuka sampul manual rahasia pertama. Murid Luo Chen mengerut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Teknik kultivasi tubuh bison, tingkat tinggi dari peringkat mendalam, ini adalah manual rahasia yang diturunkan dari ratusan tahun yang lalu. Itu bisa sangat meningkatkan pertahanan seorang seniman bela diri. Jika kultivasi seseorang mencapai batas, itu bisa memperluas dantian mereka, dan meningkatkan jumlah total Zenki yang bisa dimiliki oleh seorang seniman bela diri. Aku benar-benar dapat memiliki apapun yang aku inginkan? Luo Chen melihat manual rahasia di tangannya dan tidak bisa menahan tawa. Setelah pertarungannya dengan Lei Laosan, dia berencana untuk menemukan teknik kultivasi tubuh untuk dirinya sendiri setelah kembali ke keluarga Luo. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan teknik kultivasi tubuh tingkat tinggi mendalam. Biarkan aku melihat yang lain lagi. Dia dengan hati-hati mengesampingkan manual rahasia teknik kultivasi tubuh bison, dan Luo Chen dengan cepat membuka manual rahasia lainnya. Book of Herb ini mencatat informasi dari semua jenis herbal spiritual langka dan berharga di benua semesta. Aku hanya bisa mengatakan bahwa memilikinya lebih baik daripada tidak memilikinya. Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia berpikir dengan rakus. Sejujurnya, Book of Herb ini bisa dianggap sebagai hal yang cukup bagus. Bahkan jika Luo Chen tidak menggunakan buku semacam ini yang berisi informasi tentang ramuan spiritual langka, dia bisa menjualnya di sekolah bela diri awan terapung dengan harga yang bagus. Namun, dengan teknik kultivasi tubuh bison Pearl Jade di depannya, buku herbal ini sedikit buruk dibandingkan. Dia mengesampingkan buku herbal dan teknik kultivasi tubuh bison, lalu Xiao Tian mengambil cincin yang tampak unik. Fluktuasi energi spiritual yang samar datang dari ring. Hati Luo Chen bergetar. Dia dengan hati-hati melihat cincin itu, dan baru kemudian dia menemukan dua kata kecil terukir di bagian belakang cincin, kelas menengah. Cincin alam semesta kelas menengah. Ekspresi kegembiraan liar muncul di wajah Luo Chen. Cincin alam semesta kelas menengah benar-benar bisa dikatakan tak ternilai harganya. Orang harus tahu bahwa bahkan dalam keluarga seperti keluarga Luo, hanya pemimpin dan beberapa tetua yang memiliki cincin alam semesta, dan semuanya adalah cincin alam semesta tingkat rendah. Membeli cincin semesta kelas menengah akan benar-benar menyebabkan keluarga seperti keluarga Luo menderita pukulan besar bagi vitalitas mereka. Dia menuangkan segumpal Zenki ke dalam cincin semesta kelas menengah, dan Luo Chen hanya merasakan penglihatannya kabur. Dia melihat ruang di dalam cincin semesta. Itu adalah kubus standar, dengan panjang dan lebar sekitar 15 meter. Di sudut, ada setumpuk kecil energi spiritual yang memancarkan fluktuasi samar batu roh kelas rendah, sekitar beberapa ribu di antaranya. Ruang yang sangat besar, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ruang penyimpanan di dalam cincin alam semesta kelas rendah hanya sekitar 3 kaki panjang dan lebarnya. Itu tidak bisa menyimpan terlalu banyak barang. Ruang cincin alam semesta kelas bawah jauh lebih kecil daripada cincin alam semesta kelas menengah. Adapun tumpukan kecil Luo Chen di sudut, itu tidak membuat Luo Chen kehilangan ketenangannya terlalu banyak. Meskipun beberapa ribu cincin semesta dapat dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar, nilainya hampir sama dengan 2 cincin semesta kelas menengah. Setelah melihat teknik kultivasi tubuh bison dan cincin alam semesta kelas menengah ini, beberapa ribu batu roh kelas rendah ini sangat sulit untuk membuat Luo Chen merasa terkejut lagi. Kultivasi satu klik super system. Bab 31. Judul, Kesatuan Manusia Surga. Setelah menarik kesadarannya dari ruang dalam cincin semesta, Luo Chen mengeluarkan 2 batu roh kelas rendah dengan sebuah pikiran. Sebelum dia bisa melakukan apapun, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, terdeteksi, batu roh tingkat rendah, 2 energi spiritual, apakah Anda ingin mengubahnya menjadi 2000 energi spiritual? Ekspresi Luo Chen bergetar, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa sistem akan dapat secara langsung mengubah batu roh menjadi energi spiritual. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen buru-buru mengeluarkan semua cincin semesta dari batu roh kelas menengah dan memerintahkan, ubah semuanya. Ribuan batu roh ini semuanya dikonversi. Bukankah itu akan memberinya jutaan energi spiritual? Itu mungkin cukup baginya untuk menerobos ke Grandmaster bawaan dalam sekejap. Alam tuan rumah saat ini tidak mencukupi. Setiap hari, jumlah maksimum batu roh yang dapat Anda ubah menjadi energi spiritual adalah 20.000 energi spiritual. Suara sistem itu seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala Luo Chen. Namun, Luo Chen hanya sedikit kecewa sesaat sebelum dia menjadi bersemangat lagi. Dia sedikit impulsif barusan. Harus diketahui bahwa di antara seniman bela diri, batu roh adalah mata uang yang sulit. Jika dia mengubah semua batu roh kelas rendah ini menjadi energi spiritual, maka jika dia menemukan sesuatu yang bagus dan tidak memiliki batu roh untuk dibeli, maka dia akan dibutakan. Untungnya, ada batasan untuk konversi. Dia tidak sepenuhnya mengubah semua batu roh sekaligus. Meskipun mengkonversi 20.000 energi spiritual sehari tampaknya tidak banyak, dengan akumulasi waktu, itu juga merupakan angka yang mengejutkan. Sudah cukup bagi Luo Chen untuk meningkatkan kecepatannya beberapa poin lagi. Menyingkirkan batu roh yang berlebihan, hanya menyisakan 20 batu roh tingkat rendah, Luo Chen sekali lagi menginstruksikan, ubah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengubah batu roh tingkat rendah, 20 energi spiritual, diperoleh 20.000 energi spiritual. Ketika Luo Chen mendengar Luo Chen, dia buru-buru memanggil jendela statistiknya. Dia melihat kolom energi spiritual yang telah meningkat menjadi 28.385 energi spiritual. Tanpa ragu-ragu, dia menekan jarinya pada cerane Shadow Fascination Tracing. Sebelumnya, dia diburu oleh piton bertanduk bergaris emas. Jika bukan karena cerane Shadow Fascination Tracing, dia pasti sudah mati di tangan Golden Stripe Hornet Python sejak lama. Luo Chen secara alami berpikir untuk meningkatkan keterampilan gerakannya. Energi spiritual dikonsumsi dengan cepat. Pada saat yang sama, energi spiritual berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil meningkatkan cerane Shadow Fascination Tracing ke Heaven Human Unity. Cerane Shadow Fascination Tracing telah naik ke tingkat rendah level Profond. Ketika Luo Chen mendengar tentang sistem prompt sound, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menerobos ke tahap Heaven Human Unity, dia akan mampu menembus ke tingkat rendah dari level Profond tingkat kuning kelas atas. Dia tanpa sadar mengedarkan cerane Shadow Fascination Tracing, dan dalam sekejap mata, dia berada puluhan kaki jauhnya. Sebuah bayangan seperti aslinya tertinggal di tempat, dan itu hanya menghilang setelah beberapa saat. Luo Chen puas dengan hasilnya. Ketika cerane Shadow Fascination Tracing masih berada di alam puncak kesempurnaan, ia sudah dapat meninggalkan bayangan-bayangan di belakang untuk membingungkan musuh, tetapi ia tidak dapat menciptakan gambar yang begitu hidup. Bahkan ada jejak aura Luo Chen di bayangan. Sepertinya setelah dia naik ke tingkat rendah dari level Profond, cerane Shadow Fascination Tracing menjadi jauh lebih kuat dalam hal menciptakan bayangan. Meskipun cerane Shadow Fascination Tracing ini hanya pada tingkat rendah dari level Profond, kemisteriusannya tidak kalah dengan beberapa keterampilan gerakan tingkat tinggi dari level Profond, pikir Luo Chen dalam hati. Setelah itu, Luo Chen melihat sisa 13.386 energi spiritual di stats window-nya. Setelah merenung sejenak, dia meletakkan jarinya di jendela potensi kultivasi. Kultivasi satu klik super system. Bab 32. Judul, Seni Tempering Tubuh Bison. Sebelumnya, karena dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup, dia tidak dapat meningkatkan bakat terpendam kultivasinya. Sekarang dia memiliki lebih banyak batu roh untuk diubah menjadi energi spiritual, dia bisa mengeluarkan beberapa energi spiritual untuk meningkatkan bakat terpendam kultivasinya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan bakat kultivasi ke tingkat rendah, 1/100.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual akan meningkat secara permanen sebesar 10%. Ketika dia mendengar suara prompt system, Luo Chen tampaknya tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ini sedikit tidak berguna. Tampaknya pada levelku saat ini, aku harus langsung meningkatkan teknik kultivasiku. Dia tidak tahu berapa banyak energi spiritualnya akan meningkat setelah dia meningkatkannya. Bakatnya dari kelas rendah hingga kualifikasi kelas menengah, tapi dia yakin itu masih akan meningkat dengan persentase. Dengan tingkat pertumbuhan energi spiritualnya saat ini,
persentase ini jauh dari efek tetap. Hal yang baik adalah bahwa meningkatkan bakat kelas sampah ke bakat kelas rendah hanya menghabiskan biaya 1000 energi spiritual, jadi investasinya tidak terlalu besar. Dan untuk meningkatkan bakat kelas rendah ke kualifikasi kelas menengah, dibutuhkan total 100.000 energi spiritual. Luo Chen telah memutuskan untuk mengabaikan bakat kultivasi untuk saat ini. Kecuali ada energi spiritual yang cukup, dia pasti tidak akan meningkatkan bakat kultivasi. Sambil menghela nafas, Luo Chen menyingkirkan jendela statistiknya dan melemparkan buku herbal ke samping ke dalam cincin semesta kelas menengah. Setelah itu, dia dengan hati-hati membaca teknik kultivasi tubuh bison. Setelah waktu yang lama, Luo Chen menyingkirkan manual rahasia, metode tempering tubuh bison dan duduk bersila. Dia menyesuaikan Zen Qi di tubuhnya dan bergegas menuju beberapa lubang yang tercatat dalam teknik kultivasi tubuh bison. Dengan gerakan Luo Chen, butiran keringat muncul di dahinya. Sebelum butir-butir keringat bisa jatuh, mereka diuapkan oleh aura panas yang dipancarkan Luo Chen. Wajah Luo Chen terus berubah, kadang ungu dan kadang merah. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira dia sudah gila. Tiba-tiba, Luo Chen membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah yang dipenuhi kotoran. Wajahnya menjadi jauh lebih merah, dan lapisan kilau seperti batu giok muncul di tubuhnya. Metode tempering tubuh bison, inisiasi. Luo Chen membuka matanya dan tanpa sadar memanggil jendela statistiknya. Dia ingin melihat berapa banyak metode penyempurnaan tubuh bison yang diperlukan untuk meningkatkan teknik kultivasi seperti metode penyempurnaan tubuh bison. Matanya tertuju pada pesan yang tiba-tiba muncul. Sudut mulut Luo Chen berkedut 2 kali, dan dia melepaskan ide untuk meningkatkan keterampilan metode penyempurnaan tubuh bison ke tahap Heaven Human Unity sesegera mungkin. Teknik kultivasi tubuh, metode pemurnian tubuh bison, latihan pemula, kemahiran 1/100.000. Hanya meningkatkan metode pemurnian tubuh bison ke alam penguasaan teladan membutuhkan 99.999 energi spiritual. Jika dia meningkatkannya lebih jauh, jumlah energi spiritual yang dia butuhkan akan sangat menakutkan. Sepertinya peningkatan teknik kultivasi tubuh lebih sulit daripada metode kultivasi. Luo Chen menghela nafas tak berdaya, merasa agak terdiam. Metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang dia miliki sekarang membutuhkan banyak energi spiritual. Meskipun dia sekarang dapat meningkatkan hampir 140.000 energi spiritual setiap hari, tapi itu tidak cukup untuk kultivasi dan seni bela dirinya. Terutama teknik kultivasi mantra pengumpulan jiwa kekurangan dasing dan teknik kultivasi tubuh bison. Hanya dalam beberapa hari atau bahkan selusin hari, akan sangat sulit baginya untuk mengangkat mereka ke panggung Heaven Human Unity. Keahlian teknik kultivasi tubuh bison. Lupakan saja, aku harap aku bisa menerobos ke tahap Heaven Human Unity sebelum kompetisi keluarga dimulai. Luo Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya. Setelah itu, dia menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan meninggalkan gua di sepanjang jalan dia berasal. Kultivasi 1 klik super system. Bab 33. Judul, Akademi Liu Yun. Setelah melewati celah panjang dan sempit, seberkas cahaya melesat. Luo Chen tanpa sadar memperlambat langkahnya. Zen Qi di tubuhnya melonjak saat dia meletakkan tangannya di gagang pedang. Ekspresinya serius. Dia tidak tahu apakah binatang buas misterius yang membunuh piton bertanduk emas telah pergi sebelum dia masuk jauh ke dalam celah. Karena itu, dia tidak berani gegabah. Lagi pula, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan piton bertanduk emas, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan binatang buas yang misterius? Pintu masuknya berantakan, dan puing-puing ada di mana-mana. Masih ada banyak darah ular merah tua di tanah, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Luo Chen diam-diam beruntung. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan binatang buas. Baru saat itulah dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan Cerane Shadow Fascination Tracing, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju batas luar pegunungan. Setelah menembus ke tingkat rendah dari level Profond, kecepatan gerakannya menjadi jauh lebih cepat, dan bahkan konsumsi energi spiritualnya telah berkurang sedikit. Energi spiritual di tubuh Luo Chen, itu akan cukup untuk mendukungnya mengedarkan teknik kultivasinya untuk jangka waktu yang lama. Namun, Luo Chen khawatir dia akan bertemu dengan binatang buas lainnya, jadi dia tidak menggunakan Zen Qi dengan hemat. Sepanjang jalan, dia meninggalkan sejumlah besar bayangan seperti manusia hidup. Itu juga karena Luo Chen memiliki banyak Zen Qi. Dia juga mendapat dukungan batu roh dari cincin semesta kelas menengah, itulah sebabnya dia berani melakukannya.
Pada saat Luo Chen meninggalkan cabang Mountain Rank of Devilis Base, dia sudah menggunakan semua Zen Qi di tubuhnya. Dia bahkan telah menyerap 2 dari mereka. Setelah beristirahat sebentar, Luo Chen melepas cincin alam semesta kelas menengah yang dia kenakan dan meletakkannya di dekat tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju kota Lingyun. Setelah memasuki kota Lingyun, Luo Chen menemukan bahwa suasana di kota Lingyun tidak benar. Semua orang berbicara tentang Flowing Cloud Institution. Sangat jarang melihat orang-orang muda berjalan-jalan di kota, seolah-olah mereka hilang. Guru khusus dari Flowing Cloud Institution, jantung Luo Chen berdetak kencang ketika dia mendengar apa yang dibicarakan orang-orang itu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia tertarik dengan fenomena ketika teknik kultivasiku berhasil? Ketika Luo Qingsui telah mencapai puncak kultivasi mantra pengumpulan Qi keluarga Luo, dia telah menarik para mentor dari Flowing Cloud Institution. Sepertinya ada alasan lain untuk ini. Itu cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Flowing Cloud Institution yang melekat pada kejeniusan semacam ini. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menerobos ke tahap Heaven Human Unity di Sekolah Bela Diri Awan Terapung, dia telah menyebabkan fenomena langka yang bisa dilihat di seluruh kota Lingyun. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin baginya untuk memperingatkan para instruktur dari Flowing Cloud Institution. Luo Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia akhirnya tahu mengapa tidak ada pria muda yang berjalan-jalan di kota. Dia takut para pemuda itu semuanya menyempurnakan kultivasi, berharap bahwa dia akan cukup beruntung untuk dipilih oleh para profesor dari Flowing Cloud Institution. Namun, senyum mengejek muncul di wajah Luo Chen. Saat itu, saudara perempuannya Luo Qingsui adalah seorang jenius, tetapi dia direkrut oleh Flowing Cloud Institution. Dia hanya seorang guru menengah. Orang yang datang hari ini adalah seorang guru khusus yang statusnya jauh di atas guru menengah. Mungkin bahkan Luo Qingsui sebelumnya mungkin tidak dapat menarik perhatiannya, apalagi yang lain. Setelah menenangkan diri, Luo Chen mengangkat kakinya dan bergegas menuju keluarga Luo. Dia tidak tahu mengapa guru khusus dari Flowing Cloud Institution pergi ke kota Lingyun, dan dia terlalu malas untuk menebak. Baginya, daya tarik Flowing Cloud Institution tidak terlalu bagus. Lagi pula, bahkan jika dia bergabung dengan Flowing Cloud Institution, satu-satunya hal yang berguna baginya adalah koleksi buku di Flowing Cloud Institution. Selain itu, hal-hal lain tidak berguna baginya. Sebagai perbandingan, bahkan jika dia tidak bergabung dengan Flowing Cloud Institution, dia masih bisa mengandalkan bantuan sistem untuk menjadi kultivator generasinya, dan dia tidak perlu terikat oleh begitu banyak aturan. Kultivasi satu klik super system. Bab 34, Judul, Hak Istimewa VIP Pinjaman Kultivator. Segera, Luo Chen kembali ke keluarga Luo. Ia langsung berjalan menuju kediamannya sendiri. Ketika dia melewati lapangan latihan seni bela diri, Luo Chen menemukan bahwa sepupunya berkeringat di semua tempat. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Guru kelas khusus dari Flowing Cloud Institution ini benar-benar memiliki banyak wajah. Di antara sepupunya, selain Luo Fan dan beberapa lainnya, siapa di antara mereka yang bukan anak kaya yang menindas orang lain dan menjalani kehidupan kelas atas sepanjang hari? Akan lebih baik untuk membunuh mereka daripada membiarkan mereka berkultivasi. Pada akhirnya, instruktur kelas khusus dari Flowing Cloud Institution hanya datang ke kota Lingyun. Dia bahkan tidak muncul, dan itu sudah cukup untuk membuat anak-anak kaya ini merasa nyaman. Ini benar-benar membuat Luo Chen terdiam. Dia menggelengkan kepalanya, dan Luo Chen dengan cepat berjalan menuju kamarnya. Dia telah tinggal di pegunungan binatang iblis selama 3 hari, dan bahkan dikejar oleh binatang buas seperti piton bertanduk emas. Luo Chen juga agak kelelahan. Saat ini, dia hanya ingin tidur nyenyak. Setelah kembali ke kamarnya, Luo Chen tidak punya waktu untuk mandi. Dia langsung jatuh ke tempat tidur. Segera, dengkuran terdengar di kamar Luo Chen. Ketika Luo Chen bangun, hari sudah sore di hari kedua. Dia mandi dan berganti pakaian bersih. Setelah itu, Luo Chen meninggalkan keluarga Luo dan bergegas menuju sekolah bela diri Awan Terapung. Masih ada 10 hari lagi sampai kompetisi besar keluarga Luo tiba. Luo Chen ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan misi yang telah dipicunya di pegunungan binatang iblis, hilangkan benteng serigala gila. Jika hanya Luo Chen saja, dia secara alami tidak akan bisa memusnahkan seluruh benteng serigala gila. Namun, sebagai tamu terhormat dari sekolah bela diri Awan Terapung, Luo Chen berhak menyewa ahli dari sekolah bela diri Awan Terapung. Sebagai tamu peringkat rendah dari sekolah bela diri Awan Terapung,
Luo Chen mampu menyewa kultivator yang tidak lebih tinggi dari Master Bela Diri kelas 9 dari Sekolah Bela Diri Awan Terapung setahun sekali. Bahkan jika kota Lingyun terlalu terpencil, tidak ada Grand Martial Master kelas 9 yang menjaganya. Namun, tidak akan sulit baginya untuk menyewa Grand Martial Master kelas 2. Adapun kepala dan serigala darah dari benteng serigala gila, mereka hanyalah Master Bela Diri kelas 2. Selama para ahli dari Sekolah Bela Diri Awan Terapung bisa menghentikan serigala darah, Luo Chen yakin bahwa dia bisa membunuh semua bandit lain dari benteng serigala gila dengan pedangnya. Kecepatan Luo Chen tidak lambat. Dia segera tiba di luar Sekolah Bela Diri Awan Terapung. Dia mendorong pintu dan berjalan masuk, dan yang menyambutnya adalah wajah manajer yang tersenyum, Xie. Aku bertanya-tanya mengapa aku mendengar burung murai di halaman memanggil pagi-pagi sekali. Ternyata Tuan Muda Chen yang telah menghiasi aku dengan kehadirannya. Ketika dia melihat Luo Chen, penjaga toko, Xie, dengan cepat keluar dari belakang konter dan menyambutnya dengan senyuman. Penjaga toko Xie pasti bercanda. Luo Chen tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berkata kepada penjaga toko, Xie. Penjaga toko Xie, aku datang ke sini kali ini karena aku memiliki dua hal yang aku ingin merepotkan penjaga toko Xie. Tuan Muda Chen, tolong bicara. Penjaga toko Xie menepuk dadanya ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan serius, selama aku, Xie, bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Ini tidak seserius yang dikatakan penjaga toko Xie. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, hal pertama yang ingin aku lakukan adalah menjual kristal dari hati serigala iblis bayangan. Aku berencana untuk menjualnya ke Sekolah Bela Diri Awan Terapung. Setelah mengatakan itu, Luo Chen mengeluarkan kristal dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Dia sekarang memiliki cincin semesta kelas menengah. Luo Xiao juga berjanji bahwa selama dia bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar keluarga Luo, dia akan memberinya cincin alam semesta kelas rendah. Oleh karena itu, Luo Chen telah merencanakan untuk menjual kristal sejak awal. Ketika dia melihat kristal yang dikeluarkan Luo Chen, mata Xie berbinar. Ini adalah barang yang bagus. Jika dia mengambilnya dan memberikannya kepada pandai besi dari Sekolah Bela Diri Awan Terapung untuk menempa cincin alam semesta kelas rendah, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya. Luo Chen tersenyum saat melihat ekspresi Xie. Setelah itu, dia mengeluarkan sertifikat VIP tingkat rendah dari dadanya dan berkata dengan serius, adapun masalah kedua, aku berencana untuk menyewa ahli Grand Martial Master dan di atasnya untuk melindungi aku ketika aku pergi ke Mad Wolf Stronghold. Kultivasi satu klik super system. Bab 35, Judul, Instruktur Kelas Khusus datang untukmu. Benteng serigala gila, penjaga toko Xie tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar, kubu serigala gila penuh dengan orang gila. Mengapa Tuan Muda Chen pergi ke sana? Setelah dia selesai berbicara, Xie menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat berkata, aku salah bicara. Hari ini, dalam ekspedisi seni bela diri, hanya ada satu Master Bela Diri kelas 4 yang menjaga tempat itu, tetapi aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan permintaanmu. Belum bisa dikatakan, Luo Chen menyeringai ketika mendengar itu. 2 hari yang lalu, ketika aku berlatih di Pegunungan Binatang Iblis, aku membunuh Lei Laosan dari benteng serigala gila. Untuk mencegah masalah di masa depan, aku harus meratakan benteng serigala gila. Mendengar niat membunuh dalam kata-kata Luo Chen, pupil mata Xie menyusut. Dia menatap Luo Chen dengan tatapan tegas. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Meskipun para ahli Sekolah Bela Diri Awan Terapung tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama, para bandit di benteng serigala gila bukanlah tandingan mereka. Master Bela Diri Agung kelas 4 yang aku rekomendasikan benar-benar dapat singkirkan seluruh benteng serigala gila. Penjaga toko, Xie, berkata dengan bangga. Setelah dia selesai berbicara, dia tanpa sadar menggosok jarinya dan berkata dengan ragu, hanya saja harganya. Kristal di jantung serigala iblis bayangan adalah simpananku. Luo Chen segera berkata, jika kamu bisa sepenuhnya hancurkan benteng serigala gila, setengah dari koleksi di benteng serigala gila akan menjadi milik Sekolah Bela Diri Awan Terapung. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Xie setuju tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia menoleh ke Luo Chen dan berkata, Tuan Muda Chen, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan mengundang senior itu. Sebelum suara penjaga toko Xie memudar, seorang pria tampan berusia 30-an yang mengenakan jubah putih tiba-tiba berjalan keluar dari area dalam Sekolah Bela Diri Awan Terapung. Dia tersenyum pada penjaga toko Xie dan berkata, Manajer,
Bagaimana kalau aku mengikuti Tuan Muda Chen ini sebentar? Tuan Jun, penjaga toko Xie berkata dengan wajah pahit, jika Tuan Muda Su tahu bahwa aku meminta kamu untuk melakukan hal semacam ini, dia pasti akan menguliti aku hidup-hidup. Mendengar kata-kata penjaga toko Xie, Luo Chen tanpa sadar menilai pria itu. Akhirnya, tatapannya mendarat di pola awan yang dibordir di lengan pria itu, dan ekspresinya tiba-tiba bergetar. Dia telah melihat pola awan ini sebelumnya. Kembali ketika dia datang ke kota Lingyun untuk menjemput Luo Qingsui ke Flowing Cloud Institution, ada pola awan ini di lengan bajunya. Meskipun Luo Chen tidak tahu siapa Tuan Muda Su, dia sudah menebak identitas pria ini. Terlepas dari mentor khusus dari Flowing Cloud Institution yang telah menyebabkan kehebohan di kota Lingyun beberapa hari ini, mungkin tidak ada orang lain di kota Lingyun yang berani menyulam pola awan seperti itu di lengan baju mereka dan membuat penjaga toko Xie memperlakukannya dengan hormat. Aku akan memberitahunya. Tuan Jun melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku hanya sedikit penasaran, orang seperti apa yang dibicarakan oleh saudaraku Qingsui? Setelah mengatakan itu, Tuan Jun tersenyum pada Luo Chen dan berkata dengan serius, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Jun Moxiao, guru kelas khusus dari Flowing Cloud Institution. Aku juga guru dari saudara perempuanmu Luo Qingsui. Luo ekspresi Chen bergetar ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan serius, jadi, ini Tuan Jun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara perempuanku sekarang? Kakakmu sangat baik, jangan khawatir tentang dia. Jun Moxiao menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Chen. Luo Chen merasa sedikit takut ketika dia menatapnya. Sebelum Luo Chen bisa mengatakan apa-apa, Jun Moxiao mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku datang ke kota Lingyun kali ini untukmu. Untukku. Jantung Luo Chen berdebar kencang saat mendengar itu. Dia tanpa sadar menatap penjaga toko Xie yang berdiri di sampingnya. Dia telah menggunakan kultivasi mantra pengumpulan Qi keluarga Luo untuk maju ke tahap Heaven Human Unity di ruang tenang sekolah bela diri awan terapung. Karena itu, dia tidak berharap bisa menyembunyikannya dari penjaga toko Xie. Sekarang Jun Moxiao datang mencarinya. Luo Chen curiga bahwa penjaga toko Xie telah membocorkan berita bahwa dia telah mencapai tahap Heaven Human Unity ke institusi awan yang mengalir.